Bikin ayam goreng serundeng ternyata segampang itu. Halo Bun, jadi kali ini aku mau ngolah ayam aja. Ini resep tersimpel banget menurut aku Bonsai. Aku jamin bahan-bahannya itu ada semuanya di kulkas kalian Bonsai. Ya udah, langsung aja kita eksekusi di dapur emak ya. Pertama kita siapin beberapa potong ayam yang mau kita pakai. Terus ini langsung aja dimarinasi ya Bun, pakai bumbu marinasi desaku. Terus tambahkan juga sedikit bawang putih bubuk. Ini sedikit aja sih ya. Karena rasanya tuh lebih strong aja jadi aku pakainya tuh sedikit. Dan tambahkan juga ladaku merica bubuk, ini seikhlas kalian ya. Terus aku juga tambahin garam halus sama kaldu ayam. Meskipun tadi udah pakai bumbu marinasi tapi tetap ya pakai garam dan juga kaldu ayam. Terus ini ada kelapa parut, ini kayaknya seberapa ya, pokoknya semangkok kecil ini aku nggak nimbang juga. Dan kalau kalian lihat ini wadahnya kebesaran ya Bun. Jadi aku ganti aja wadah yang lebih kecil supaya semua bahan-bahan tadi itu muat dan lebih leluasa pas kita ngaduknya. Oh iya Bun, ini air tambahin sedikit ya, kurang lebih 1-2 sendok makan. Nah, sebelum diaduk pastikan dulu kalian itu udah cuci tangan. Jadi tangannya itu udah benar-benar bersih dari kuman, dari debu, bersih dari kotoran apapun itu, dan tentunya bersih dari para pelakor yang sedang mengincar suami kalian. Pastikan ya. Nah, bonsai ini aku balur semuanya ya sampai dianya tuh tercampur merata seperti ini. Kalau udah, kita diamkan dulu kurang lebih sekitar 15 menit, Bun. Karena ternyata bonsai ini ayamnya nggak bisa diajak ngomong baik-baik, Bun. Jadi ya udahlah diamin aja dulu ya. Ini setelah aku diamkan sekitar 15 menit. Cus lanjut ke panci emak yang super glowing ini. Aku udah panasin air kukusannya, langsung masukkan ayamnya dan ini kita kukus kurang lebih sekitar 10 menit. Sambil nunggu ayamnya dikukus bonsai, kan gak lengkap ya, bikin ayam goreng serundeng tanpa sambal. Ini pasti harus dan wajib banget ya. Jadi di sini aku mau ngulek dulu bonsai buat sambelnya. Aku bikin sambal hijau aja. Cabai hijaunya lebih banyak, ada cabai merah keriting juga, terus bawang merah sama bawang putih. Udah itu aja diulek, terus tadi ada garam sedikit biar nguleknya itu lebih gampang. Kayak gini aja Bun, aku nguleknya nggak yang sampai halus, ulek kasar aja. Terus aku tambahin lagi 2 biji tomat, cuman pakainya yang kecil-kecil ya Bun ya. Oke Bun, nguleknya udah selesai, tanganku udah berotot ini. Kita kembali ke panci glowing emak ini dan ternyata ayamnya udah selesai dikukus Bun. Ini udah 10 menit, ya udah kita angkat. Sebenarnya aku bingung sih mau ngangkatnya gimana ya. Karena pancinya super mini dan ngepas banget sama tempat ngukusnya ini bonsai. Sampai kewalahan aku dari tadi bonsai. Cuman untungnya ya ini tanganku tuh kebal jadi aman lah Bun ya meskipun panas-panas. Nah Bun, ini kalau kalian lihat masih beruap ya, jangan langsung digoreng, tunggu dingin baru digoreng ya. Ingat, tunggu dingin baru digoreng. Lanjut kita ke wajan glowing emak yang penuh kenangan ini bonsai. Wajan terlegend yang pernah emak punya Bun. Ini aku mau bikin sambalnya tadi ya, mau masak sambal yang udah aku ulek tadi. Nah ini udah masuk di wajan glowing, wajan terlegend punya emak, gosreng-gosreng dulu. Terus aku tambahin garam sama kaldu ayam, gak boleh ketinggalan, nanti rasanya hambar bonsai. Gak enak ya makan pakai sambal yang rasanya tuh hambar. Jadi tambahkan garam sama kaldu ayam seikhlas kalian aja. Supaya aromanya itu makin sedap, ini aku tambahin daun jeruk bonsai 2 lembar aja. Aku belah 2 terus langsung masuk ke sambalnya tadi. Gosreng-gosreng sebentar, aromanya Masya Allah langsung kecium bonsai ke hidungku yang mungil ini. Ini lanjut aku tambahin pete. Nah sebenarnya petenya ini tuh udah cukup lama di kulkas bonsai. Makanya ini petenya itu agak layu. Tapi nggak apa-apa sih Bun ya, selama petenya itu nggak ada uletnya, meskipun selayu apapun itu tetap masih bisa dimakan bonsai. Nah bonsai ini dia sambal pete cabe hijau. Masya Allah, belum apa-apa nih Bun, aku udah lapar aja ya, padahal ayamnya belum digoreng. Ya udah bonsai, ayamnya udah terlalu lama kita diamkan tadi, langsung aja kita goreng di minyak yang panas. Nah minyaknya tuh pakai yang banyak ya Bun, kayak aku nih pakai minyaknya super banjir banget supaya dianya tuh ngegoreng tuh apa ya,
Pokoknya keseluruhannya itu kena minyak gitulah bun ya. Jadi nggak mateng sebelah terus baru dibalik. Jadi ya pokoknya kayak gitulah bun. Kalian lihat aja lah di video ya. Susah juga mau jelasinnya. Skip aja bonsai. Ini ayamnya udah selesai aku goreng. Warnanya udah cantik banget. Kuning keemasan gitu. Langsung aja aku angkat dan tiriskan. Terakhir aku mau goreng sisa kelapa. Apa sih kelapa serundengnya ini bonsai. Tuh kan langsung bermekaran di minyak yang panas bonsai. Sumpah seneng banget aku dengar suara yang kayak gini bonsai. Kalian nggak ngedenger ya? Nggak kedengaran kan kalian? Ya udah ini lanjut. Ini aku gorengnya tuh nggak yang sampai kecoklatan banget. Cukup kayak gini aja bonsai, warnanya tuh kemasan gitu. Karena kalau dibiarkan sampai yang coklat banget itu nanti malah gosong jatuhnya bonsai. Karena ini meskipun udah diangkat dari minyak, proses ngegorengnya itu masih loh bun. Proses memasaknya itu masih. Jadi langsung angkat aja di saat warnanya itu udah kemasan kayak gini ya. Tuh kan lihat kan warnanya jadi kecoklatan kalau udah diangkat. Karena dia tuh masih kayak masak gitu loh bun. Ngerti nggak kalian maksud aku apa ya? Ya udah bonsai, ini nih ya menu masakan aku kali ini ya. Ada sambal pete cabai hijau. Terus ada lalapannya juga bonsai, timun, meskipun cuman adanya seoprit doang tapi yang penting ada ya. Karena aku nggak punya daun selada jadi aku pakai daun kemangi aja buat mempercantik penampilan. Nah ini versi di luar ruangan bonsai supaya warnanya itu lebih menyala di mata kalian ya. Nah lihat kan bener kan beda ya warnanya. Ini sambalnya juga bonsai, ya udahlah udah selesai semuanya aku masak, cus langsung kita eksekusi aja di mulut bonsai. Ini sumpah loh bun, serundengnya aja dimakan pakai nasi pakai sambal nggak pakai ayam udah enak banget bonsai. Kalian wajib banget sih bun cobain resep yang satu ini. Bener kan kataku tadi, gampang banget bikinnya bonsai. Pasti semua bahannya itu ada di kulkas kalian karena ya nggak neko-neko ya, bahannya itu nggak perlu dicari sampai ke pasar dulu. Cukup di warung juga, kalau nggak ada di rumah beli di warung aja udah ada sih bun bahan-bahannya ya. Cus kalian harus rekook banget resep yang satu ini bun, saya dijamin mantul banget. Aku tahu nggak bikin ini emak tuh udah langsung kasih A+, nilai yang A+ buat aku. Karena kata emak ini tuh enak banget. Seneng ya dipuji sama emak. Ya udah bun, saya aku mau langsung makan aja. Masya Allah tabarakallah, ini enak banget, endul banget pokoknya. Sekian dulu untuk video hari ini bonsai. Semoga ini bisa jadi inspirasi masakan kalian besoknya. Thanks udah nonton dan semoga sehat selalu buat kalian semuanya. Bye bye semuanya.